Untuk Sears mode itu ini menggunakan Sears model, yaitu dengan melihat susceptible, infectious, dan remove. Jadi berapa yang susceptible, berapa yang memang terinfeksi, dan berapa yang sudah sembuh atau meninggal. Kemudian di bawahnya ada juga manual entry. Nah, manual entry ini maksudnya kalau misalkan di daerah provinsi atau kabupatennya itu sudah ada ahli epidemiologi, PAEI, misalnya atau FETP yang sudah buat model berdasarkan kasus-kasus yang ada dilaporkan dari awal sampai sekarang, itu sehingga dia mengetahui kira-kira penambahan kasus per harinya itu sudah ada berapa datanya, maka kita enter manual case number. Nah, di sini kita masukkan model yang tadi sudah dibuat oleh para ahli epidemiologi. Jadi ini per minggu, jadi minggu pertama berapa, minggu kedua berapa, ini sampai forecast minggu ke-6 misalnya. Nah, ini di enter benar-benar angkanya. Jadi mungkin minggu pertama ada 1, minggu kedua 10, minggu yang sekarang itu 1, kemudian 1 minggu lagi 10, 2 minggu lagi 100, seperti itu. Nah, ini dilihat bisa dari model-model yang dibuat. Misalnya dari universitas masing-masing provinsi sudah membuat model, kita mau exercise, bisa pakai itu. Nah, nanti dari model itu akan mengubah perhitungan-perhitungan seperti yang di atasnya ini, ada total kasus, mild case, moderate case, itu akan disesuaikan dengan model yang sudah dibuat, sehingga nanti perkiraannya akan mengikuti model tersebut. Tetapi kalau misalkan kita tidak punya model yang memang sudah dibuat, kita bisa sebaiknya memakai Sears model. Untuk Sears model ini, nanti kita harus masuk ke edit Sears model. Jadi diklik edit Sears model, maka Sears model ini kita membutuhkan indikator seperti berapa periode infeksi, kemudian berapa kumulatif kasus yang sudah sembuh atau sudah meninggal, kemudian berapa average kontak per person per harinya, rata-rata kontak per person per hari, kemudian berapa probability infeksi. Ini kalau misalnya tidak ada datanya, bisa menggunakan referensi yang ada dengan adanya, ini ada sitasi-sitasi publikasinya. Tetapi kalau misalkan ada referensinya, maka kita unklik di sini, di kolom ini, nanti kita bisa mengisi sendiri di yang biru tadi. Yang di sini. Jadi diisi sendiri. Kemudian selain yang perlu dipertimbangkan ini, kita lihat juga sebelah kiri, Sears model ini bisa melihat ada beberapa step. Jadi yang disebutkan dengan Sears model step, ini maksudnya apakah di suatu daerah tersebut ada intervensi sehingga dapat menurunkan reproductive number atau menurunkan kontak per person day-nya. Contohnya misalnya kalau kita buat 2 stage, nah kemudian untuk yang Sears model ini kita bisa memilih apakah kita mau memilih memasukkan data reproduction number atau memilih memasukkan data kontak per person. Jadi nanti tinggal diklik saja di sini. Misalnya kita kalau memilih salah satu kontak per person, maka di sini untuk 2 stage itu akan terlihat seperti ini, artinya adalah pada stage pertama itu maksudnya belum ada intervensi sehingga reproduktif number-nya itu 2,35 misalnya. Tetapi kalau misalnya dan kontak per person-nya 11,49. Tetapi kalau misalnya ada intervensi setelah 5 hari atau 10 hari, misalnya di sini kita pada saat stage 2 itu stage start date-nya itu setelah 10 hari ada intervensi, maka dia dapat menurunkan dari kontak per person asalnya dari 11, dia turun jadi
7 misalnya. Itu maka di sini kita tuliskan 7. Atau misalkan kita intervensinya tidak terlalu besar sehingga 9. Dan biasanya kalau dalam start date yang sangat berdekatan, misalnya dalam 10 atau 14 hari, itu kontak per personnya sih tidak terlalu tajam turunnya. Misalkan dari 11 mungkin bisa turun sampai 9. Tetapi tidak mungkin turun sampai lebih dari 50% misalnya, kecuali memang benar-benar supresi yang lockdown seperti itu. Tetapi kalau misalnya memang belum ada intervensi apa-apa, berarti kita di sini pakai stage-nya cuma satu stage saja, di mana itu tidak ada intervensi yang dilakukan, sehingga tidak ada perubahan dari contact per person atau reproductive number. Jadi ini nanti pilih salah satu, kemudian nanti di pinggirnya ini akan memperlihatkan model series-nya berdasarkan data yang kita input tadi. Jadi kalau di sini nanti dalam 5-6 minggu ke depan itu akan terdapat penambahan sekitar 500.000 pasien gitu. Seperti itu. Kemudian kita ini tentang sales model, kemudian di bawahnya untuk clinical attack rate itu ada beberapa pilihan, very low, low, high, itu sudah ada kriterianya sesuai dengan yang ada di tool overview. Kemudian kalau clinical attack rate-nya itu ini kan paling rendah 5, tetapi kalau kita clinical attack rate-nya itu lebih rendah daripada 5, atau lebih besar daripada yang high, itu kita bisa klik manual sehingga kita masukkan clinical attack rate-nya di sini sesuai dengan yang kita modelkan gitu. Kalau di secara nasional saat ini di respon plan nasional itu clinical attack rate 3,6%, dengan clinical attack rate per provinsinya itu ada beberapa provinsi di breakdown clinical attack rate-nya berdasarkan risk assessment per provinsi. Kemudian number of week to forecast, ini berapa lama kita mau melakukan forecasting, sampai berapa minggu. Dan di sini maksimalnya sampai 22 minggu. Kemudian delivery time-nya itu berapa lama waktu yang diperlukan dari barang-barang yang kita pesan itu sampai ke daerah, provinsi, atau kabupaten yang dimaksud. Kemudian di sini testing strategi, ini ada 2, ada targeted sama all suspect cases. Kalau targeted ini hanya tertarget saja, jadi semua yang severe critical pasien yang dites, dan beberapa persen yang suspect mild moderate pasien. Tapi kalau yang all suspected cases, berarti ini kita mentes semua orang yang mild, moderate, maupun severe dan kritik. Tapi ini kita lihat berdasarkan resource yang ada. Biasanya kita pasang di sini targeted. Kemudian persen dari suspek mild atau moderate testing, ini kira-kira berapa yang nanti akan ditarget untuk diperiksa. Karena ini kan hanya targeted, jadi semua yang severe dan critical, tapi yang suspek moderate mild-nya itu kira-kira berapa persen nanti yang mau diperiksa. Kemudian ini estimated number negatif per positive test, biasanya bisa dilihat dari data yang ada sekarang. Kemudian di testing algoritma, di sini kita sebutkan untuk diagnosis ini diperlukan berapa tes gitu. Kemudian untuk yang mild misalkan diperlukan 1 tes, kemudian untuk yang severe untuk diagnostik diperlukan 1 tes, dan rilis 2 tes. Seperti itu. Nanti dia akan berpengaruh untuk perhitungan di bawahnya. Kemudian yang di bawah sini, ini hanya memperlihatkan jumlah kasus, berapa yang mild, moderate, severe, dan kritis, dan total forecast-nya.
Kemudian di pinggirnya juga ada berapa kasus per minggu. Untuk kita lihat yang mild, moderate, severe, dan kritis. Tapi ini kalau mild ini karena mild ini sangat tinggi, jadi dia sepertinya tidak tercermin di sini. Kemudian di bawahnya juga ada total inpatient yang dirawat di rumah sakit, yaitu yang severe dan kritis, dan juga untuk yang beds yang diperlukan. Jadi berapa beds yang diperlukan. Nah di sini itu flat artinya adalah jumlah kasus yang memakai beds tersebut itu sudah mentok maksimal dari beds yang kita input di seat input. Jadi dia sebenarnya perlu lebih tinggi lagi kapasitas beds yang disediakan, tapi karena kapasitasnya terbatas hanya untuk 160 sampai 180, maka dia maksimal yang bisa diakomodasi oleh fasilitas kesehatan itu hanya segitu, makanya dia flat. Begitu juga yang ICU dan yang ward itu sama seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan kita mau exercise, ini sebenarnya kita butuhnya berapa sih dengan tidak mempertimbangkan kondisi beds yang ada sekarang, di input itu kita isi sebesar-besarnya beds yang tersedia, nanti grafiknya juga akan meningkat lebih tinggi. Kemudian di bawahnya total testing yang diperlukan, kemudian di sini juga total testing volume forecast untuk unlimited test. Jadi kalau yang di sebelah kiri ini total testing berdasarkan kemampuan lab yang kita masukkan di tools input. Jadi dia akan menghitung maksimal-maksimal yang bisa diakomodasi oleh kapasitas yang ada. Tapi sebenarnya kita perlu seperti ini, yang tidak dibatasi oleh kapasitas yang ada. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa memang masih ada gaps untuk pemeriksaan laboratoriumnya. Kemudian di bawahnya ini estimated breakdown cost per item kategori. Jadi ini tools-nya dapat memperlihatkan berapa peralatan hygiene yang diperlukan, APD, diagnostik, obat-obatan, equipment biomedical, kemudian juga consumable, dan juga total dari semua item tersebut biayanya berapa. Kemudian kita bisa lihat juga jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan setiap minggunya. Di sini juga sama, dia flat itu karena memang dia sudah mencapai yang maksimal dari tenaga kesehatan yang memang disediakan untuk COVID. Tapi sebenarnya dia bisa saja bisa lebih daripada itu yang diperlukan. Maka akan terlihat gaps-nya. Jadi yang di bawah ini adalah hanya tabel aja dari total-total yang grafik di atas tadi. Kemudian di bawahnya lagi itu adalah kita lihat per minggunya. Jadi kebutuhan tenaga kesehatan untuk inpatient atau perawatan, untuk screening, triase, dan untuk petugas laboratorium. Itu bisa kita lihat per minggunya. Jadi kalau kita lihat di sini, memang ada peningkatan tenaga kesehatan yang diperlukan, tetapi misalnya untuk yang di bawah ini masih sama, total laboratorium itu mulai dari awal bahkan laboratoriumnya itu tenaganya sama. Ini maksudnya ini berarti sudah maksimalnya segitu gitu. Sebenarnya harusnya bisa penambahan lebih tinggi yang diperlukan. Kemudian di bawahnya lagi adalah untuk berapa yang dibutuhkan ketersediaan beds
untuk yang inpatient dan yang untuk ICU. Jadi di sini juga kita lihat memang ada peningkatan kebutuhan per minggunya. Jadi ini hanya gambaran angka dari gambaran grafik yang di atas. Jadi kalau misalkan dijadikan tabel per minggu jadi seperti ini gitu, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini kan misalnya nih pada week ke-5 sampai week ke-7 itu sama-sama aja gitu angkanya segini. Nah, berarti itu sudah terbatasi dengan tenaga kesehatan maksimal yang ada saat itu. Begitu juga dengan healthcare worker di sini. Dan juga untuk yang kritikal juga sama. Kemudian di paling bawah itu baru kita lihat total quantity yang diperlukan untuk setiap item. Jadi itemnya di breakdown, hygiene item, kemudian alat pelindung diri juga di breakdown, berapa yang kita perlukan. Kemudian di sini juga sudah menghitung tentang virus transport media, kemudian reagent dan kebutuhan laboratorium lainnya, kemudian obat-obatan. Tetapi di sini belum menghitung adanya body bag untuk pasien yang meninggal, seperti itu nanti bisa ditambahkan secara manual dalam perhitungan. Ini peralatan-peralatan yang dibutuhkan, kemudian nanti untuk harganya ini ini kan dalam dolar, tetapi dapat disesuaikan untuk harga di Indonesia. Jadi nanti akan masuk ke dalam equipment list dan end usage. Ini yang kolom biru-biru ini semuanya bisa dirubah asumsi-asumsinya. Jadi ini price-nya bisa dirubah juga. Jadi sebenarnya yang penting dipahami itu hanya 2 dashboard. Yang pertama input, yang kedua user dashboard dengan hasil-hasil perhitungannya. Kemudian kalau di equipment list dan usage ini untuk price-nya dan juga untuk asumsi berapa alkohol wrap atau gaun yang diperlukan untuk per orang seperti healthcare worker, cleaner, informal caregiver, ambulans, biomedical engineering, dan juga bahkan di sini bisa menghitung kepada sampai ke pasien karena pasien juga memerlukan masker gitu ya. Kemudian setelah itu kalau di tabs-tabs berikutnya ini hanya perhitungan saja. Apabila memang mau dipakai juga bisa di copy paste ke Excel biasa, kemudian nanti bisa diolah untuk membuat grafik tambahan gitu seperti itu. Ini juga yang pasiennya ini sama bisa di copy paste ke Excel biasa kemudian diolah, tapi sebenarnya ini untuk summary-nya itu grafiknya ada di user dashboard tadi. Kemudian ini tadi pasien calc yang tadi berdasarkan model yang kita pilih. Kalau kita pilih model eksponensial, nanti ini akan berubah sendiri. Kemudian kalau kita pilih model Sears, berubah sendiri juga. Kalau pilih model manual, berarti kita harus masukkan manual entry. Di sini, nanti di atasnya berubah. Dan ini juga kalau misalnya mau bikin analisis sendiri per week, itu bisa di copy ke Excel biasa, kemudian kita bisa bikin analisis seperti berapa yang aktif kasus, kemudian berapa yang sembuh gitu seperti itu. Jadi di sini bisa dijadikan analisis sendiri-sendiri juga. Kemudian kalau ini series model kalkulasi sama, ini juga bisa di
kalau mau buat grafik tambahan bisa digunakan. Kalau yang di belakang-belakangnya ini adalah referensi-referensi yang sudah dimasukkan ke dalam tools ini oleh tim WHO Headquarter. Seperti doubling rate, clinical attack rate, ini udah kita masukkan semuanya. Jadi itu saja mungkin dari ISFT, tapi yang perlu diperhatikan juga nanti hasil dari ISFT ini primary-nya adalah perkiraan jumlah kasus, kebutuhan laboratorium, PPE, alat diagnostik, dan hygiene, dan juga kebutuhan tenaga kesehatan, kebutuhan beds. Kemudian ini hasilnya harus diintegrasikan ke dalam rencana respon provinsi masing-masing. Sehingga nanti di rencana respon itu ada bagian logistik, kebutuhan, dan kebutuhannya ini bisa mengambil dari ISFT ini. Jadi itu saja mungkin untuk introduksi dari ISFT tools-nya ini. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan. Boleh langsung ya? Iya, boleh. Oke. Ini Endang dari UNICEF. Mau bertanya, ada kebetulan karena masih ini dengan dengan PKP, dengan Puskesmas, mereka tanya apakah tool ini bisa digunakan juga untuk Puskesmas. Jadi saat ini kan kebanyakan APD itu pergi ke rumah sakit, tapi Puskesmas juga butuh sebetulnya. Apakah kalau kita masukin di sini suspected case dan untuk seluruh wilayah, misalnya seluruh provinsi, lalu kita coba lagi hitung, tapi kita cuma masukkan misalnya PDP dan pasien yang dirawat untuk hitung kebutuhan di hospital, lalu nanti sisanya itu ke Puskesmas, itu apakah itu kalau memodifikasi cara sendiri, tapi apakah itu tools ini bisa digunakan untuk bisa nggak sih misalnya, oh kalau segini provinsi ini butuh, berapa ke rumah sakit, berapa ke puskesmas gitu. Atau gimana, ataukah puskesmas ngitung sendiri dengan tools ini, rumah sakit hitung sendiri dengan tools ini, atau tools ini nggak untuk puskesmas gitu. Nah, itu pertanyaan. Makasih. Iya, terima kasih. Jadi tools ini karena kita mainnya itu di model, jadi ada series model atau eksponensial maupun manual, itu semua berbasis harus ada populasinya gitu. Jadi kalau yang punya populasi itu berarti lebih bagus sih dari kabupaten atau provinsi sendiri yang menyusun tools ini berdasarkan data-data provinsi atau kabupaten. Nah, nanti dari situ kita lihat untuk yang triase, itu kan sebenarnya triase bisa dilakukan di puskesmas ataupun di rumah sakit yang untuk clinical outpatient. Nah, itu yang dari clinical outpatient itu bisa sebagian dikirim ke puskesmas. Tapi untuk yang inpatient itu udah pasti untuk rumah sakit, karena untuk yang puskesmas itu kan dia cuma deteksi saja gitu. Tapi itu berdasarkan konteks masing-masing di kabupaten. Apakah memang dari data-data yang ada sekarang ini yang ODP atau PDP seperti itu kebanyakan dia terdeteksinya itu atau datangnya ke puskesmas atau ke rumah sakit gitu. Jadi bisa lihat dari situ nanti distribusinya yang ngatur dinas kesehatan. Terima kasih. Mbak, aku mau tanya Mbak.
Untuk penggunaan rumah sakit waktu itu kan Mbak bilang bisa. Nah itu yang populasinya jadinya yang dimasukkan apanya ya kira-kira Mbak? Ya, waktu itu kan pernah diskusi dengan rumah sakit. Sebenarnya kalau untuk rumah sakit itu lebih bagus menghitung manual kebutuhan rumah sakit, karena kalau untuk rumah sakit itu dia akan populasinya itu tidak ada populasi catchment area, bisa dari mana saja, dan itu dinamis gitu populasinya. Dan juga untuk yang di rumah sakit itu harus tergantung dari kapasitas beds masing-masing rumah sakit. Jadi bukan model, karena dari model yang ada itu dia tidak, kalau misalkan dia udah kapasitas maksimal, ya udah dia kapasitas maksimal aja. Jadi biasanya kalau untuk rumah sakit itu dari perkiraan dia merawat pasien ini, kira-kira maksimalnya dia bisa merawat berapa, itu yang dijadikan perhitungan manual dia. Tapi kalau untuk dari provinsi atau kabupaten, maka dia bisa melihat dari kasus yang ada, sehingga dia bisa masukin ke model. Karena kalau dari sini sih sebenarnya bisa pakai yang model manual, tapi kan setiap rumah sakit belum tentu dia bisa bikin modelnya sendiri. Jadi mungkin takutnya dia malah jadi salah untuk perhitungannya. Jadi kalau misalnya dipakai untuk rumah sakit yang populasinya dimasukkan tempat tidurnya gitu ya kira-kira? Sebaiknya sih tidak dipakai untuk rumah sakit, individu-individu rumah sakit, tapi ini toolsnya lebih bagus dipakai untuk minimal kabupaten yang punya wilayah. Nanti dari kabupaten itu kan bisa tahu kebutuhannya berapa, nanti dia distribusi ke rumah sakitnya itu, dia akan distribusi ke rumah sakit rujukan, dan berapa yang mungkin melakukan triase gitu. Oke, makasih Mbak. Ada pertanyaan lagi mungkin dari yang lain? Mungkin bisa sharing juga teman-teman yang dari lapangan saat ini di lapangan, apakah sudah ada rencana respon di masing-masing provinsi, dan juga bagaimana ISF Tools ini bisa berkontribusi. Kalau kemarin kan ada diskusi dengan Papua juga, mereka sedang bikin rencana respon, dan ini juga mau dimasukkan ke rencana respon juga gitu. Halo, Dr. Endang. Iya, benar. Ya, dengan Rati dari UNICEF Papua. Ya, kalau memang tidak ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, mungkin kami bisa minta waktu untuk presentasikan hasil exercise kami terakhir. Setelah mendapatkan guidance dari dirimu harus seperti apa, mungkin perlu dilihat lagi, dan mungkin juga bisa menjadi referensi buat teman-teman, atau juga dapat input dari teman-teman yang lain yang ada di provinsi. Untuk ini saya mohon bantuan Dr. Yohan ya untuk presentasikan. Halo? Ya, halo. Iya. Dr. Yohan silakan presentasi singkat saja ya. Terima kasih.